Halo sahabat religi semuanya, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai moderasi beragama sebagai implementasi kerukunan. Namun sebelumnya, saya akan menyajikan satu buah pantun untuk Anda semuanya. Kain sokok, gaya coraknya, dipakai di hari raya. Bila hendak hidup damai dan sejahtera, jadikanlah kerukunan bagian dari moderasi beragama. Halo sahabat religi, moderasi beragama muncul di Indonesia pada tahun 2019. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara dengan bangsa yang beraneka suku, budaya, ras, golongan, adat istiadat, dan tata cara kehidupan yang berbeda yang disesuaikan dengan kearifan lokal daerahnya masing-masing. Nah, untuk menerima segala perbedaan itu, kita harus bangun di dalam diri kita yang namanya sikap toleran, sikap moderat di dalam diri. Nah, untuk itu, moderasi beragama menjawab segala tantangan kebinekaan yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia yang beragama dan berketuhanan, tentunya kita menghargai adanya perbedaan agama juga. Nah, untuk itu lahirlah yang namanya moderasi beragama. Nah, moderasi itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu moderation. Dan juga yang artinya adalah keberagaman. Ya, sikap sedang atau tidak berlebihan. Selain itu juga moderasi beragama berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti menghindari kekerasan atau menghindari keekstriman. Jadi, moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama. Maka, istilah ini merujuk pada sikap mengurangi keekstriman, menghindari kekerasan dalam praktik beragama. Nah, kita sekarang menjadi tahu bahwa dalam beragama, berkeyakinan, kita seyogyanya tidak terlalu ekstrim dan berlebihan dalam meyakini keyakinan yang kita anut sehingga timbul permasalahan tidak mampu menghargai perbedaan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu, bahkan bisa jadi kita tidak bisa menghargai keberagaman atau keberadaan suku, budaya, adat serta kebiasaan dari agama ataupun dari masyarakat lokal setempat. Baiklah. Nah, elemen masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari tentunya punya pola kebiasaan yang beragam. Nah, keberagaman ini menjadi salah satu bagian daripada munculnya motivasi dalam diri kita untuk mempertahankan kebinekaan yang ada di Indonesia ini dengan cara menghargai perbedaan. Nah, implementasi untuk kita sebagai pendidik kepada peserta didik kita, bagaimana kita dapat mengimplementasikan moderasi beragama di satuan pendidikan yang notabene adalah juga beraneka macam suku, berbeda agama, berbeda adat serta kebiasaannya, menjadi satu di dalam naungan satuan pendidikan sekolah dasar. PR besar bagi kita dalam membimbing, dalam memberi contoh teladan kepada peserta didik kita. Saya sebagai guru pendidikan agama Buddha berteman dengan guru agama dan berkolaborasi dengan guru-guru agama lainnya. Dalam hal ini
tidak membawa yang namanya kepentingan agama masing-masing dalam satu wadah, tetapi kepentingan kita bersama adalah membangun peserta didik kita untuk menjadi pribadi, menjadi siswa yang berkarakter secara religius, berkarakter secara jiwa toleransi, mandiri dan bertanggung jawab terhadap ajaran agama yang dianutnya. Saya contohkan, di dalam satuan pendidikan sekolah dasar yang ada berbagai macam keyakinan agama yang siswa anut. Nah, tentu dalam satuan pendidikan itu bertugas mewadahi ajaran agama yang dianutnya secara fasilitas, ya, secara fasilitas, secara memberikan kesempatan hak kepada mereka untuk belajar agama sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Nah, kita sebagai guru mengimplementasikan nilai-nilai karakter religius di dalam pendidikan agama itu sendiri atau di dalam jenjang mata pelajaran-pelajaran lainnya bisa dengan berbagai strategi. Contohnya saja, ketika saya melakukan pembelajaran pendidikan agama Buddha dan sahabat saya, guru agama lain melakukan pembelajaran agama Islam, kita saling membaur, memberikan satu teladan, yaitu bahwasanya dengan kita menghargai keberagaman, memberikan kesempatan teman atau sahabat kita untuk menjalankan peribadatan dan tanpa mengganggu mereka, ini juga salah satu sikap toleransi dan menghargai perbedaan agama. Di sisi lain, berusaha memberikan contoh dalam hal ucapan, agar ucapan yang dilontarkan atau ucapan dalam kehidupan pergaulan seteman sejawat itu tidak berbau sara, ya, tidak menimbulkan ujaran kebencian terhadap sahabatnya. Siapa yang menjadi model dalam hal ini adalah guru di sekolahnya. Nah, untuk itu ada hal lain yang bisa kita tekankan kepada peserta didik kita agar pembelajaran itu bermakna dan sampai kepada tujuan daripada moderasi beragama, yaitu tidak ekstrim dan tidak berlebihan serta menghargai perbedaan yang ada. Adalah salah satu contohnya ketika sahabat kita atau sahabat siswa-siswa kita semuanya, ya, dalam satuan pendidikan menjalankan atau merayakan perayaan agama, kita sebagai guru bisa memberikan contoh teladan, mengajak para peserta didik kita untuk mengucapkan selamat dan mendita cita kepada sahabat kita yang merayakan hari raya, tanpa kita harus mengikuti tata cara peribadatan mereka, tapi memberikan ruang dan kebebasan kepada sahabat kita yang merayakan hari raya. Nah, sebaliknya juga, ketika kita dalam satu kegiatan upacara bendera, seorang guru harus mampu menekankan kepada peserta didiknya dalam satuan pendidikan antara guru satu dengan guru yang lainnya punya prinsip yang sama, yaitu membangun karakter religius dalam satuan pendidikan sehingga mereka kokoh dengan keyakinan mereka, yaitu contohnya dalam upacara bendera. Ketika pembacaan doa antara siswa yang Buddha, Islam serta Kristen, itu mereka bisa menunjukkan sikap ataupun jati diri mereka sebagai umat beragama dengan sikap dan salam yang diyakini dalam agamanya masing-masing. Ini bukti bahwa pembelajaran di sekolah juga menunjukkan nilai kebinekaan dan keberagaman dalam beragama. Nah, contoh lainnya dalam hal contoh lainnya yang bisa kita terapkan di dalam satuan pendidikan adalah ketika kita di sekolah, nah, berusaha menghargai sahabat kita kala melaksanakan ibadah. Nah, kita berusaha memberikan
Setelah kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik kita, diharapkan mereka mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga nantinya cita-cita luhur pendidikan dan bangsa Indonesia itu terwujud melalui generasi penerus itu sendiri, yaitu melalui mereka, para anak-anak sejak usia dini sudah diajarkan nilai-nilai karakter. Moderasi beragama itu menjadi suatu sikap yang sangat perlu ditanamkan kepada peserta didik, mengingat ekstremisme, radikalisme, dan ujaran kebencian merupakan problem bangsa Indonesia saat ini. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan umum bercirikan nilai-nilai karakter menjadi pioner dalam menumbuh kembangkan sikap moderat ini. Dalam kesempatan ini, kita sebagai guru harus mampu menerapkan indikator utama keberhasilan dari moderasi beragama, yaitu komitmen wawasan kebangsaan, menumbuhkan sikap toleransi yang membudaya, anti kekerasan, dan menghargai kearifan lokal. Pembelajaran karakter yang bisa kita tumbuhkan lagi untuk memunculkan moderasi beragama di dalam kehidupan peserta didik kita, misalnya dengan memberi contoh kepada mereka. Candi Borobudur merupakan warisan nenek moyang yang bercirikan agama Buddha yang dibangun oleh Wangsa Sailendra dan Sanjaya yang notabene adalah beragama Hindu dan Buddha. Namun tetap hidup rukun dan berdampingan membangun sebuah candi megah untuk kebudayaan dan kearifan lokal di bangsa Indonesia ini untuk agama Buddha. Nah, pelestarian Candi Borobudur itu dibangun, yang merawat semuanya itu bukan hanya umat Buddha, tetapi umat-umat lain turut merawat dan menjaga pelestarian Candi Borobudur agar terjaga dan tidak punah. Nah, anak-anak akan memiliki gambaran bahwa ini bukan tugas umat Buddha saja, tetapi umat lain juga bisa merawat. Ini bukti bahwa moderasi beragama terbangun di sana. Karakter menghargai perbedaan terbangun di sana, sehingga tercipta kerukunan, hidup sadar, saling membutuhkan, saling menghargai perbedaan. Nah, pada zaman Buddha kita juga bisa memberikan contoh kepada anak didik kita mengenai toleransi beragama, yang kala itu Sang Buddha menerima siswa yang bernama Upali yang diutus oleh Guru Maha Besar untuk berdialog dengan Sang Buddha. Dan faktanya yang Arya Upali bertekad untuk menjadi siswa Buddha. Namun Sang Buddha kala itu menekankan, engkau adalah siswa yang bijaksana dari guru besar, sangat terpandang keinginanmu untuk menjadi siswaku, pikirkanlah dengan seksama. Nah, ini bukti bahwa Sang Buddha tidak pernah menarik agama orang lain untuk menjadi pengikutnya. Nah, bukti lain bahwa kala itu toleransi ataupun moderasi beragama sudah terbangun zaman Raja Asoka. Raja Asoka di pilar Asoka menjelaskan bahwasannya, dengan barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, maka sesungguhnya ia telah menghancurkan agama sendiri. Nah, jika kita mengkorelasikan moderasi beragama saat ini dengan kehidupan zaman Buddha, sudah ada. Nah, anak-anak kita tekankan kembali dengan korelasi pendidikan agama dan bukti-bukti nyata yang kala itu Sang Buddha juga ajarkan kepada para siswanya, bahkan teladan para raja pendukung Sang Buddha. Oke, kita sebagai guru ya, yang notabene adalah mendidik secara pengetahuan, karakter, moralitas. Nah, dan
kreativitas atau keterampilan, tentu kita paham, tentu kita harus menjadi panutan yang utama untuk memberikan penekanan nilai-nilai moderasi beragama di dalam kehidupan sehari-hari para siswa kita yang kemudian akan diteruskan di dalam keluarga dan masyarakatnya. Sehingga ketika kita memberikan pendidikan keagamaan yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dalam satuan pendidikan, maka terbangun nilai-nilai keyakinan sadar yang kuat terhadap ajaran agamanya tanpa melakukan peribadatan ataupun puja bakti secara ekstrim, tetapi tenang dan seimbang atau berimbang dibarengi dengan sikap toleransi. Terwujudnya pendidikan karakter yang berwawasan global maupun lokal terbangun karena adanya sikap sadar dari masing-masing individual yang terbimbing melalui guru. Untuk itu, mari kita semua sebagai pembimbing karakter religius berusaha untuk sebisa mungkin menjadi model ataupun menjadi panutan bagi peserta didik kita agar tercipta suasana belajar dengan menghargai perbedaan sesama ataupun perbedaan beragam agama itu sendiri, sehingga nilai-nilai karakter nantinya akan menjadi budaya kearifan lokal yang muncul melalui kebinekaan lokal maupun global di masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat global pada umumnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.